فاتح إلى سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن إسحاق المهاجر الفقيه المكلم محمد بن علي وعلى جميع سادات عليه وعلى رسول الله وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، جعل في قصص الأولين عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وهداية الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Pertemuan kali ini kita sampai ke bab yang baru tentang kisah Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Nabi Allah Ilyas alaihissalam, nama beliau disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dihitung oleh para mufassirun kurang lebih 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama beliau di dalam Al-Quranul Karim. Arti dari Ilyas, para ahli lughah menyebutkan maknanya adalah asy-syaja'ah, keberanian. Ada juga yang menerjemahkan quwwatul iman, kekuatan keimanan. Itu arti dari nama Ilyas. Dan beliau juga seorang rasul, seorang nabi dan seorang rasul. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas sungguh termasuk utusan-utusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ilyas dihormati di kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi posisi beliau sebagai seorang nabi yang dimuliakan di tiga agama, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani. Tidak semua nabi dihormati di tiga agama ya. Kalau Islam menghormati semua para nabi, para rasul. Tapi Yahudi tidak menghormati Nabi Isa. Tapi Nabi Ilyas dihormati dalam tradisi keagamaan, dihormati di dalam agama Islam, dihormati di dalam agama Yahudi dan Nasrani. Namanya yang biasa disebut oleh ahli kitab Nabi Elia. Kalau kita di Islam menyebut dengan Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas hidup setelah masanya Nabi Musa dan setelah masanya Nabi Harun alaihi wassalam. Beliau termasuk juga dari golongan Bani Israil. Dan Al-Imam Ibnu Athir di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Tarikh yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah, menyebutkan bahwa beliau itu termasuk keturunan anak turunannya Nabi Harun yang mereka berimigrasi pindah keluar dari Baitul Maqdis. Disebutkan bahwa beliau adalah keturunan keempat. Disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab sejarah beliau Al-Kamil fi Tarikh. Jadi beliau kalau disebut nasabnya itu Ilyasin bin Fanhash bin Azaz, ada juga yang mengatakan bin Izan bin Harun, ya turunan Nabi Harun alaihissalam. Pendapat lainnya dinukil oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas ini adalah keponakannya Nabi Harun, anak dari saudaranya Nabi Harun. Artinya ada beberapa silang pendapat. Beliau sebutkan Nabi Ilyas itu ibnu akhi Harun, anak dari saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dan beliau hidup setelah Nabi Hizkil. Ada seorang nabi yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, ya. Tapi para ahli sejarah, ahli tarikh sering menyebutkan bahwa beliau diutus oleh Allah setelah masa Nabi Musa dan Nabi Harun. Namanya Nabi Hizkil. Diutus di tempat yang sama, di tempatnya Nabi Ilyas. Setelah Nabi Hizkil wafat, kaumnya ini kembali menyembah kepada berhala. Mereka punya satu berhala namanya Ba'al yang dijadikan sebagai sembahan mereka. Setelah Nabi Hizkil wafat, kembali kaumnya menjadi rusak akidahnya, tauhidnya, dan mereka menuhankan berhala. Di saat itulah Allah mengutus setelah itu seorang nabi untuk kembali mengajak Bani Israel untuk menuhankan Allah yang Maha Esa, yaitu Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya
yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab Qasasul Nabiyyin, kisah-kisah para nabi. Nah, beliau bermukim dan berdakwah di wilayah namanya Ba'albik. Ba'albik. Ba'albik ini letak geografisnya ada di lembah Beka, lembah Beka yang masuk wilayah Lebanon pada zaman kita ini. Disitulah tempat tinggalnya Nabi Allah Ilyas alaihissalam, dan tempat tersebut berada di dataran tinggi. Itu para ahli geografi menyebutkan bahwa dia berada di atas laut 1107 atau 170, saya lupa posisinya. Jadi posisinya berada di atas laut 1170 atau 1107. Saya lupa tepatnya, tapi kisaran itulah 1000 lebih ya. Jadi berada di dataran tinggi. Dan tempat tersebut sampai sekarang ada peninggalan-peninggalan kuil-kuil Romawi yang masuk kepada 7 keajaiban dunia, masuk di UNESCO. Peninggalannya masih ada dari orang-orang Romawi. Nah, di tempat tersebutlah Nabi Allah Ilyas berdakwah, mengajak kaumnya yang menyembah berhala. Dan Nabi Ilyas tajdid Taurat, kembali menyampaikan kitab suci sebelumnya, yaitu beliau mentajdid kitab suci Taurat, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini sekilas tentang nama Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Karena Gaumu Ilyas simkan min Bani Israel nazahu ila al-madinatil ma'ruf al-yawm ba'labik. Kaum Nabi Ilyas ini semuanya anak keturunannya Bani Israel, anak keturunannya Nabi Ya'qub. Ya, karena Israel nama lain dari Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Semuanya mereka hanya berimigrasi tinggal di situ. Ya, aslinya bermukim di Palestina, pindah ke wilayah Lebanon Ba'labik. Dan mereka tinggal di kota tersebut yang terkenal hingga saat ini dengan nama Ba'labik. Dinamakan tempat itu dengan Ba'labik karena menisbatkan nama berhala. Nama berhalanya namanya Ba'al. Ya. Allah Ta'ala berfirman ketika Nabi Ilyas menyampaikan dakwah kepada kaumnya, atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Abaikumul awwalin. Itu Nabi Ilyas mengatakan, apakah kalian mau menyembah atau mengapa kalian menyembah Ba'la? Ba'la nama ismu sonamin lahum min zahab, nama berhala yang mereka sembah yang dibuat dari emas. Ada sebagian sejarawan mengatakan Ba'la ini adalah perempuan. Jadi mereka menjadikan satu figur wanita namanya Ba'la sebagai Tuhan mereka yang mereka sembah. Tetapi pendapat yang ma'ruf, Ba'la itu adalah patung yang terbuat dari emas. Ismu sonamin lahum min zahab. Itu. Karena nama berhalanya Ba'la, maka dinisbat ke nama tempat tinggal itu, jadinya Ba'labik.
Ba'lawi. Dan sampai sekarang nama itu digunakan sampai hari ini di wilayah Lebanon. Kalau zaman dulu masuk wilayah Syam, Lebanon, Jordania, Palestina, Suriah. Wa kana haula al-qaum ya'buduna sanaman yusamma Ba'la. Mereka adalah kaum yang menyembah patung yang diberi nama Ba'la. Arsalallahu lihaula'il qaumi nabiyahu Ilyas yad'uhum ila ibadatillahi wahda. Maka Allah mengutus kepada kaum-kaum tersebut seorang nabi bernama Nabi Allah Ilyas bin Yasin untuk berdakwah kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Jadi beliau berdakwah siang, pagi, malam, pagi, siang, sore, malam, tapi hasilnya belum terlihat. Karena sebab apa? Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karena raja mereka itu juga adalah raja yang mengingkari ajaran Nabi tersebut. Jadi raja ini yang ngajak juga kepada masyarakat menyembah berhala. Makanya pengaruh pemimpin itu sangat besar. Ya. An-nas ala dini mulki, kata para ahli sejarah. Manusia, masyarakat akan mengikuti agama penguasa-penguasa mereka. Nah, ini nanti lihat. Ya, yang milih tanggung jawab yaumul qiyamah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Mau siapapun dia. Ya, mau ustaz ke, mau mui ke, mau apa lagi? Kiai ke, hatta habib lagi. Ini pelanggaran. Itu. Ini qadarullah, ya. Qadarullah. Allah kasih akal. Qadarullah yang memilih yang muslim, qadarullah yang memilih takdir baik. Yang memilih pemimpin yang non muslim, dia memilih takdir yang qadarullah dua-dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu kata ahli sejarah. An-nas ala dini mulukihim. Masyarakat mengikuti agama penguasa-penguasanya. Jadi kelihatan itu ada di ayat Allah Ta'ala berfirman, kenapa kau bisa menjual agama, menyampingkan hukum Allah, mencari-cari dalil untuk membenarkan? Alasannya dua, kata Allah, karena cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Allah umpamakan apa? Yalhath, seperti anjing. Bukan saya bicara, Allah. Apa anjing? Penjilat. Ya, naudzubillah. Nanti dosanya jariah nanti. Kalau ke depan ini peluang terbuka, suatu saat kalau nanti dimurtadkan, bisa jadi. Maka yang ikut andil, mereka sudah mati karena sebab mereka dulu mendukung umat Islam. Kenapa sampai ini kalau ke depan, mudah-mudahan Allah jaga. Kita husnuzon dijaga. Nah, ini terjadi dengan Nabi Allah Ilyas. Ini bukan kebetulan, memang kitabnya pas membahas tadi. Ilyas, Nabi Ilyas, kenapa dakwanya tidak berhasil? Karena rajanya itu justru yang menjadi orang yang mengajak masyarakat untuk menyembah berhala. Dia punya kekuasaan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Ilyas berdakwah karena melihat Nabi Ilyas selalu mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada ibadah kepada Allah. Mereka merasa terganggu, akhirnya bersepakat
bunuh saja Nabi Ilyas. Satu ketika Nabi Ilyas sudah tidak tahan lagi melihat kemungkaran yang jelas di hadapan mata beliau, yang mereka sudah menjadikan berhala, simbolik berhala, menyembah patung ya. Tapi zaman sekarang ada juga menyembah jabatan, menyembah uang, ya, menyembah materi, menyembah aset, rumah, tanah. Itu juga berhala yang sifatnya ma'nawi. Itu bisa dibaca di tafsir Kiai Haji Suhaidara jika menafsirkan surat Al-Fatihah. Akhirnya beliau tantang, karena beliau lihat ini ajak dengan dakwah sudah tidak bisa lagi diterima, karena pejabatnya juga mendukung masyarakat, bahkan mengajak masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak turunkan hujan, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Mereka mengalami masa paceklik, namanya qahtul bahasa. Itu namanya musim kemarau. Beliau berdoa meminta kepada Allah demikian karena untuk menantang masyarakat yang menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Bisa tidak kalian minta ke Tuhan kalian untuk menurunkan hujan? Coba ajak raja kalian dan semua masyarakat kalian yang menuhankan berhala tersebut, Baal, minta kepadanya dengan ritual yang kalian lakukan. Silakan, kata Nabi Ilyas. Coba minta turunkan hujan. Jadi hujan waktu itu sudah tidak turun-turun, ya. Tidak turun-turun hujan. Mereka adakan ritual demi ritual, hujan tidak turun. Dan itu berlangsung sampai selama 3 tahun. Hewan-hewan akhirnya menjadi korban, mati terus. Tanaman-tanaman kekeringan, manusianya hidupnya kesusahan, tidak ada air. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Allah Ilyas bahwa kamu minta kepada saya agar saya cabut ini azab. Allah yang minta wahyu kepada Nabi Ilyas. Kasihan ada hewan-hewan yang mati, padahal yang melakukan dosa masyarakat yang manusianya. Tapi karena sebab mereka semua makhluk kena. Karena kalau azab itu diturunkan, di situ tidak dikenal atau tidak mendeteksi oh yang kena orang jahat saja, tidak. Yang melakukan pelanggaran saja tidak. Siapa yang ada di situ semuanya kena, baik yang baik maupun yang tidak baik, yang taat maupun yang maksiat, yang mukmin maupun yang kafir, kena semua. Ini saya bawa versi yang mudah. Ini riwayat ini beberapa versi. Ini riwayat saya rangkum biar lebih mudah dipahami. Akhirnya Nabi Ilyas meminta kepada Allah, nanti saya akan berdoa ya Rob agar engkau cabut ini azab. Tapi sebelumnya coba saya mau ajak mereka dulu. Mungkin mereka mau bertobat. Kalau mereka mau bertobat, setelah itu diturunkan ya air hujan itu ya Allah, kata Nabi Ilyas. Ini komunikasi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka magumnya komunikasi dengan Allah, bukan dengan presiden, bukan dengan raja, bukan dengan bupati, bukan dengan gubernur. Komunikasinya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala mengiyakan. Ya, silakan kamu ajak mereka. Datanglah Nabi Ilyas menghadap masyarakatnya dengan rajanya. Kata Nabi Ilyas, bagaimana kalian sudah minta ini kepada Tuhan kalian, berhala kalian, bisa gak dia turunkan hujan? Mereka sudah adakan berbagai macam ritual, tidak ada hasil, hujan tidak turun.
Kata Nabi Ilyas, saya bisa meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, tapi dengan satu syarat, kalian harus bertobat. Karena sebab ini musim kemarau ini terjadi disebabkan karena dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya kalian bertobat. Setelah itu saya berdoa, maka Allah akan turunkan hujan. Maka mereka mengiyakan. Oh baik, kalau syaratnya hanya itu. Kemudian tinggalkan ini menyembah berhala, hancurkan ini patung-patung berhala, dan kembali kepada ajaran para nabi terdahulu dari leluhur-leluhur kalian yang menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Terima tidak syarat ini? Mereka mengatakan kami terima. Baik. Nabi Ilyas kemudian berdoa. Ketika berdoa, hujan turun sedikit. Dan itu penantian selama tiga tahun. Setelah hujan itu turun, sebagian dari mereka masuk Islam, bertobat. Tapi sebagian lainnya dengan rajanya ini mengatakan ini sihir. Lihat, sihir ini. Kita harus menangkap Ilyas mereka, dan kita harus membunuhnya karena dia punya ilmu sihir. Lihat, dan ini terjadi. Ya. Para nabi banyak dituduh, mukjizatnya dituduh sihir, padahal yang minta mereka. Akhirnya Nabi Ilyas dituduh memiliki ilmu sihir dan dianggap berbahaya. Saat itu juga raja perintahkan untuk Nabi Ilyas ditangkap dan dieksekusi mati. Maka Allah perintahkan Nabi Ilyas hijrah. Belum sempat mereka tangkap, Nabi Ilyas hijrah. Hijrahnya tidak tanggung-tanggung tuh. Kalau kita baca kitab sejarahnya Nabi Ilyas, beliau hijrah sampai ke wilayah Damaskus dari Lebanon, jalan kaki. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk bersembunyi sementara di gunung namanya Jabal Qasyun. Ya, namanya Jabal Qasyun. Jabal Qasyun ini ada di depan, berhadapan dengan kota Damaskus, Suriah. Beliau sembunyi di dalam gua tersebut karena jadi buronan. Ditangkap, kemudian akan dieksekusi mati. Jadi para nabi bukan karena takut lari, bukan, tapi Allah yang perintahkan itu. Ini artinya apa? Kita disuruh juga berikhtiar, ya. Kematian itu suatu hal yang niscaya. Tapi kalau sudah tahu ada orang mau menyakiti, mau membunuh, ya harus ada ikhtiar menyelamatkan diri. Kalau nekat, bukan sifat yang mulia, bodoh namanya. Sudah tahu ada yang membunuh tapi diam saja di situ. Apalagi ini dengan berkuasa. Dan juga menyelamatkan ilmu, karena satu-satunya yang berdakwah dan mengajak manusia kebaikan pada waktu itu adalah Nabi Ilyas. Maka beliau sembunyi di dalam gua tersebut, dan itu dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kurang lebih 40 hari beliau di dalam gua itu, seorang diri, bersembunyi sementara. Sedangkan pasukan dari raja yang zalim tersebut senantiasa mencari, ya, karena menjadi buronan. Subhanallah, waktu pagi, waktu sore Allah kirim burung gagak membawa makanan. Jadi beliau dalam gua, waktu pagi burung membawa makanan, ada roti, ada daging di waktu pagi dan sore. Ya'ti birizkihi al-kirban, ulama sejarah. Burung gagak membawa makanan di waktu pagi dan waktu sore, roti, daging. Nah ini makanan surga, bukan. Tuh bagaimana mungkin burung gagak ngambil makanannya orang dibawa kepada Nabi? Para Nabi makan makanan haram? Mungkin. Hasya wa kalla. Ini makanan surga. Allah yang setting, Allah yang atur. Jadi beliau selama 40 hari makanan minuman dibawa oleh burung gagak.
di Jabal Qaisyun. Qaisyun ya, nama gunungnya Qaisyun. Ada di wilayah Damaskus, berhadapan dengan kota Damaskus. Selama 40 hari di situ. Ternyata lama kelamaan setelah 40 hari itu tempat persembunyian beliau telah diketahui. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari goa tersebut yang ada di gunung itu. Coba Pak Jamal cari nama gunungnya. Jabal apa? Qaisyun atau apa? Ya. Setelah mengetahui tempat persembunyiannya, beliau akhirnya keluar dari goa tersebut dan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Sampai akhirnya beliau dapati di dalam hutan itu ada satu rumah. Beliau mendatangi rumah itu. Ternyata ketika beliau minta izin untuk masuk bersembunyi di rumah itu, karena rumah ini dia berada di tempat terpencil yang sulit dijangkau oleh manusia, dan hanya ada satu rumah di tengah hutan. Apa namanya itu? Qaisyun. Akhirnya minta izin masuk. Ternyata rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita tua yang soleha. Wanita tua yang soleha diizinkan masuk untuk sembunyi. Setelah Nabi Ilyas menceritakan apa yang beliau alami, diizinkan untuk bersembunyi. Masuk ke dalam rumah, wanita tua yang soleha ini mengizinkan untuk Nabi Ilyas bersembunyi sementara. Ternyata ada anak laki-laki sedang sakit, anak dari wanita tua tersebut, sakit parah di atas tempat tidur, dan hanya 2 orang itu saja yang tinggal di rumah itu, ibu dan anak laki-laki. Nabi Ilyas pun merasa iba dan merasa kasihan dengan anak tersebut yang sakit. Kemudian Nabi Ilyas minta izin kepada sang ibu untuk beliau berdoa, meminta kepada Allah agar Allah sembuhkan anak tersebut. Ternyata doanya para nabi kontan saat itu juga. Doa, habis doa sembuh. Akhirnya Nabi Ilyas tinggal di rumah itu dalam waktu yang cukup lama, dan anak tersebut akhirnya belajar kepada Nabi Ilyas, menemani Nabi Ilyas, diajarkan ilmu, ya, diajarkan akhlak, diajarkan adab. Kemudian pada akhirnya anak ini diangkat oleh Allah menjadi nabi, Ilyasa. Nabi Ilyasa murid dari Nabi Ilyas, dan tidak ada hubungan anak tidak, mereka punya nasab berbeda. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa seseorang ketika belajar kepada seorang guru dan gurunya ini seorang yang dekat dengan Allah, seorang wali Allah, itu kan banyak tuh murid-murid juga dapat magobnya, asal gurunya betul-betul seorang wali Allah. Wali Allah masih suka amplop, masih suka wali Allah. 400.000 wali Allah 1 triliun ke 1 miliar ke 10 miliar, kalau itu salah gak mungkin diambil, itu namanya wali Allah. Kalau 400 nanti haram, nanti naik lagi di sokok 100 juta, wah istiqomah dulu nih, 1 M halal. Mana wali Allah kayak begitu? Wali Allah itu yang haram, haram selamanya haram, mau uangnya berapapun gak bisa dibeli. Itu wali Allah. Wali-walian. Akhirnya Nabi Ilyas ini diangkat jadi nabi. Kenapa? Karena belajar dari Nabi Ilyas. Dan kedua-duanya akhirnya berdakwah kembali ke kampung halamannya. Ternyata ketika Nabi Ilyas melarikan diri dari kejaran-kejaran ini raja yang zalim dengan anak buahnya ini, saat itu Allah turunkan azab juga, mengalami kekeringan. Mereka kembali ke kampung halaman, sudah banyak yang mati.
Jadi selama Nabi Ilyas bersembunyi, selama itu pula Allah menurunkan azab musim kemarau yang panjang kepada mereka. Dan termasuk yang mati raja. Kekuatan Allah itu gak bisa dibendung. Cuma ini jadi muhasabah juga bagi kita. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami dikatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian wahai rakyat, itulah cerminan penguasa kalian. Cerminan masih perlu muhasabah. Masjid masih banyak kosong, majelis ilmu masih sedikit yang hadir, simbol-simbol agama masih kurang dihormati, sholat 5 waktu masih banyak yang meninggalkan, lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Nah, ini hadis riwayat Imam Ad-Dailami, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian, maka itulah cerminan pemimpin kalian. Akhirnya Nabi Ilyas datang ke kampung halamannya, rajanya sudah mati. Tokoh-tokoh yang tadinya memusuhi Nabi Ilyas pun sudah mati. Sudah terus berdakwah Nabi Ilyas dengan Nabi Elyasa. Nabi Elyasa muridnya Nabi Ilyas. Sampai pada akhirnya beliau terus berdakwah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiba ajal, malaikat pencabut nyawa datang mengatakan kepada Nabi Ilyas bahwa saat ini Allah perintahkan saya untuk mencabut nyawa. Luar biasa ya, para nabi kita izin dulu mau cabut nyawa. Kalau kita ini malaikat yang bagi izin. Apa kata Nabi Ilyas? Nabi Ilyas ketika mendengar bahwa ajalnya sudah dekat, beliau sedih. Malaikat mencabut nyawa, kenapa kau sedih? Coba lihat ya, bagaimana seorang yang dekat dengan Allah, para anbiya, para rasul. Dia katakan apa? Amalan saya masih sedikit. Saya malu meninggal bahwa amal sedikit di hadapan Allah. Bisa gak izin kepada Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat agar saya terus berzikir dan ibadah kepada-Nya. Ketika saya sudah siap dengan amalan yang banyak yang saya lakukan, maka saya baru siap menghadap Allah. Kalau saat ini saya masih malu, saya masih sedikit zikir, masih sedikit ibadah, masih kurang amal saya. Subhanallah, ini seorang Nabi. Kata malaikat mencabut nyawa, kalau begitu saya lapor dulu kepada Allah. Apa kata Allah? Baik, saya akan izinkan umurnya panjang. Makanya sebagian besar para ulama di kalangan para ahli tasawuf meyakini Nabi Ilyas sampai hari ini masih hidup. Ada yang berpendapat sudah meninggal, tapi ada juga yang meyakini masih ada silang pendapat. Akhirnya Allah izinkan itu. Dan beliau setiap saat ibadah dan di alam yang khusus walaupun di bumi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi dalam kitab beliau berjudul Inayatul Muftaqir bima yata'allaqu bi Sayyidina Khidir, membahas tentang Nabi Khidir. Di situ diriwayatkan bahwa arba'atu anbiya ahya, ada 4 orang para nabi yang saat ini mereka masih hidup. Ada ulama yang mengatakan, saya katakan ini masalah silang pendapat ya. Ada yang mengatakan sudah meninggal, tapi kita hormati juga yang mengatakan masih hidup. Mereka juga punya argumentasi.
Itu dikatakan 4 para nabi yang masih hidup. Ifnani fil ard, 2 di bumi. Ilyas wa Khidir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Wa fi riwayah Zakara Syekh Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, mengatakan tempat tinggalnya Nabi Khidir fil bahr, di lautan. Wa tempat tinggalnya Nabi Ilyas fil bar, di daratan. Tapi tidak tahu di mana. Wa ithnani fis sama, dan 2 yang masih hidup di langit, yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan Nabi Isa alaihissalam. Itu 2 di langit, 2 di bumi. Ada riwayat ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub. Juga riwayat ini dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir beliau Ad-Durrul Mansur. Juga riwayat ini dinukil oleh Al-Imam Al-Uqayli wa Ibnu Asakir, menyebutkan bahwa setiap tahun di musim haji Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu di padang Arafah, dan mereka saling menggunting tahallul setiap tahun. Wa fi riwayah fi Baitul Maqdis, wa fi riwayah di Arafah melaksanakan ibadah haji. Dan keduanya berpisah, mereka membaca doa Bismillah Masya Allah la yasudul khair illallah, Bismillah Masya Allah la yasrifu su' illallah, Bismillah Masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah, Bismillah Masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doa riwayat dari pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir, wal Imam As-Suyuti, wal Imam Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi, wal Imam Al-Uqayli, disebutkan dalam riwayat-riwayat mereka. Dan ini riwayat dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada riwayat yang memang bermasalah, bukan dari Nabi tapi mengatasnamakan Nabi. Bahkan riwayat ini dianggap riwayat yang palsu menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir. Haditsun mawdu' wal kadhibul mukhtalaqul masnu' 'ala an-nabi fadzakal mawdu'. Semua riwayat yang diadakan dengan dusta mengatasnamakan Nabi itu adalah hadis palsu, gak boleh diyakini, gak boleh dipercaya, gak boleh disebarkan. Apa hadis palsu yang berkaitan dengan Nabi Ilyas? Imam Baihaqi mengatakan hadis dhaif, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis palsu. Yaitu riwayat dari Anas bin Malik ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perjalanan, mereka sampai di satu tempat. Di situ Sayyidina Anas mendengar ada orang berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya umat Nabi Muhammad yang dirahmati, yang diberikan ampunan, yang diberikan pahala yang berlimpah." Anas bin Malik mendengar suara itu. Akhirnya dia menghampiri tempat yang menjadi sumber suara tadi. Sampai di tempat tersebut, dia dapati ada satu manusia yang tingginya itu kurang lebih 300 dirham. Berapa itu? Kurang lebih 150 meter. Raksasa. Maka Anas bin Malik terkejut. Ini siapa ya? Ditanya, kamu siapa?
saya khadim Rasulullah, saya pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulnya di mana? Kata orang tersebut. Ada, tidak jauh dari sini. Ditanya, ini siapa? Kurang lebih ya, ala sabil hikayah. Kamu siapa? Dia bilang, saya Nabi Allah Ilyas. Kemudian Anas bin Malik menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dia mengabarkan bahwa ada raksasa yang sedang doa agar menjadi umat Nabi Muhammad. Mari wahai Rasul, kita ketemu dengan orang itu. Maka Rasulullah sana berjumpa dan berpelukan. Fi riwayat anagah, saling berpelukan. Setelah itu diceritakan, diperkenalkan saya Nabi Ilyas, kemudian Nabi ngobrol dengan Nabi Ilyas. Nah, riwayat ini riwayat palsu. Ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, hadis-hadis yang sahih menyatakan manusia yang paling tinggi itu Nabi Adam. Nabi Adam itu pun hanya 60 dhira', kurang lebih 30 meter. Kok bisa Nabi Ilyas 150 meter? Padahal dalam hadis yang sahih yang disepakati oleh para muhaddisun, bahwa setelah Nabi Adam maka turunannya akan makin kecil, makin pendek, bukan makin tambah. Itu kejanggalan pertama. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Baihaqi juga mengatakan ini hadis yang sangat lemah. Imam Hakim yang memasukkan dalam kitab Al-Mustadrak menganggap hadis ini hadis yang sahih. Kejanggalan kedua, harusnya Nabi Ilyas yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya Rasul. Oh, bagaimana Nabi Muhammad yang justru mendatangi Nabi Ilyas? Harusnya Nabi Ilyas ketika mendengar itu ada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ilyas yang harus wajib mendatangi Nabi Muhammad SAW. Karena magomnya Rasulullah Muhammad, ya bacanya Muhammad, yang benar itu Muhammad. Ya, kadang-kadang kalau cepat-cepat, yang betulnya Muhammad. Nah, itu ada sir, bukan Muhammad. Muhammad ada tasjid. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, harusnya Nabi Ilyas yang mendatangi, bukan Nabi Muhammad yang mendatangi. Ini kejanggalan. Kemudian yang ketiga, di situ disebutkan bahwa beliau makan, sedangkan di riwayat yang lain beliau itu sudah tidak makan lagi. Allah sudah cabut itu dan diberikan selalu dalam keadaan kenyang. Ini hadis palsu. Ya. Ada juga yang menyebutkan Nabi Ilyas diangkat oleh Allah ke langit, hidup dan berubah menjadi malaikat. Ini riwayat Israiliyat. Gak boleh percaya, juga tidak boleh mendustakan. Itu komentarnya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ya, riwayat dari Wahab bin Munabbih menyatakan ketika menjelang wafat datang malaikat ingin mencabut nyawa, dan datang makhluk kendaraan yang dia seperti api. Kemudian Allah tumbuhkan 2 sayap dari Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyas berubah menjadi malaikat. Dan setelah itu, nah ini riwayat juga, riwayat ini masih dipertentangkan oleh para ulama hadis. Nah, ini beberapa hal terkait kisah Nabi Allah Ilyas alaihissalam, ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah dari kisah-kisah para nabi. Allah ceritakan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran memang tidak bermaksud untuk menjadikan Al-Quran kitab sejarah para nabi, ya, tidak. Makanya tidak lengkap beberapa kisah, hanya diluaskan oleh para mufassirin. Karena tujuan Allah menceritakan kisah-kisah para nabi bukan untuk kita mengetahui biografi mereka, tapi mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah mereka. Setiap kisah mereka ada pelajaran, ada hikmah, ada ibrah yang bisa kita petik. Walaupun menjadi sangat menarik jika dikemas dengan kajian biografi. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'sum wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Pas ada raja di situ.